siapkan dulu. Sebelum belajar berkata siapa yang tidak hadir hari ini? Dirga. Oh iya, ya. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Oke? Oke. Pernahkah kamu melihat ulat memakan tumbuhan di kebun? Nah, tidak. Kenapa ulat melakukannya? Kenapa ulat memakan tumbuhan? Ayo, jawab. Kenapa? Lapar. Betul. Oke, lapar. Butuh makanan. Apalagi? Untuk bertahan hidup. Bagus. Apalagi? Ulat akan mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Kemudian apa yang terjadi jika semua tumbuhan di kebun hilang? Lenyit dan punah, tidak ada satupun tumbuhan. Kemudian siapa yang kesulitan? Manusia, saya manusia? Hewan. Tidak bisa makan karena tidak ada sumber makanan yang dijadikan sumber energi. Kemudian bagaimana cara makhluk hidup saling membantu agar bisa bertahan hidup di alam? Jawabannya akan kalian temukan setelah pembelajaran hari ini. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, melalui diskusi kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Pertama, oke, kita lanjutkan lagi ke video yang itu rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, apa peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri dan menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Maka tadi betul kata yang disebut contohnya tumbuhan, karena tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Dan produsen itu langsung disebut dengan konsumen tingkat 1. Berarti ya, dari konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Nanti setelah itu konsumen tingkat 3 mati, diuraikan oleh yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Akan kalian jawab ya. Di sebuah desa ada kasus. Di sebuah desa para petani resah karena hama serangga semakin banyak
orang ya memakan padi. Banyak merusak tanaman padi sehingga setelah ditelusuri ternyata jumlah katak di sawah berkurang. Baik kataknya yang makan apa? Serangga. Serangga banyak. Ya, tapi kalau ada katak berarti katak akan memakan serangga. Berarti padi aman tidak? Aman kalau dimakan oleh katak. Tapi setelah ditelusuri ternyata jumlah katak di sawah berkurang. Padahal katak biasa memakan serangga. Ternyata kolam dan selokan tempat hidup katak sudah ditutup. Sekarang ular pun semakin jarang terlihat. Ular itu adalah yang memakan katak. Ya, dari katak yang tidak ada, ya sudah tidak ada seledik. Serangga banyak, padi banyak, tapi serangga pun banyak, katak sedikit. Ular pun semakin jarang terlihat. Dengan sawah ada padi, padinya banyak, diganggu oleh serangga. Nah, katak sedikit sehingga serangga tidak ada yang makan, sehingga ular pun jarang terlihat. Kenapa ular jarang terlihat? Ular makannya apa? Katak. Karena kataknya tidak ada, berarti ularnya pun semakin tadi yang sudah ibu jelaskan tentang padi yang banyak. Tulis jawabannya sendiri. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hilang dari ekosistem? Yang tadi berarti ekosistem apa? Yang tadi padi berarti ekosistem apa? Sawah. So, tulis. Kemudian mengapa jumlah hama meningkat? Jumlah hama itu berarti di sini itu serangga. Tadi kenapa serangga banyak? Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Dari kasus tadi itu akan mengerjakan LKPD menjawab berdasarkan gambar. Nah, nanti kalian akan berkeliling. Ada 5 stasiun, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5. Nanti setelah waktu habis, berarti orang-orang yang di stasiun 1 pindah ke stasiun 2. Stasiun 2 pindah ke stasiun 3. Stasiun 3 pindah ke stasiun 4 pindah ke 5 pindah ke seterusnya. Oke. Untuk stasiun 1 kalian mengerjakan LKPD berdasarkan gambar. Ini ada 5 lembar untuk 5 kelompok. Jadi satu kelompok mengerjakan satu, diberi nama, kelompoknya namanya siapa saja. Ini masuk penilaian kelompok. Ya. Nah, silakan mulai untuk mengerjakan berdasarkan kelompoknya. Silakan mulai. Oke. Bergiliran ya. Bergiliran contohnya. Siapa yang mau? Arahkan dengan kursor sayang. Sok. Sok dekomposer, betul.
Sok, apa itu jawab Kacana? Mengurai bangkai berarti apa? Dekomposer. Sok tulis. Betul atau salah? Ikan akan makin banyak kalau bangau makin banyak. Diagengan bager tah pakai ini, diklik yang ini. Nah, sok gede. Nah, biar gede. Komposer. Boleh. Ya, terus. Pakai rantai kayak tadi, pakai panah ya, pakai panah ya. Terus pakai tulisan judulnya adalah jaga rantai makanan, selamatkan ekosistem. Ibu mau begini. Ibu 9.20 istirahatnya. Lihat, sekarang waktunya presentasi tiap kelompok. Setelah presentasi tiap kelompok kita akan mengerjakan soal, tapi itu menjawabnya sendiri-sendiri. Ya. Konsumen. Terus terus ke terus
uraikan. Nah, ganggang dimakan. Dari produsen dalam rantai makanan, apakah A. jamur, B. tumbuhan hijau, C. hewan karnivora, atau D. hewan herbivora? Produsen yang pertama. Simpulkan. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Peristiwa diberi nama, isi dengan video yang diberi. Jawab ini. Apa yang paling menarik atau sulit? Pilih satu. Oke, hari ini kalian sudah hebat, sudah belajar mulai dari mengerti bahwa setiap makhluk hidup itu saling terhubung dalam suatu rantai yang disebut dengan rantai makanan. Kalian juga sudah belajar yang mana atau siapa yang disebut dengan produsen, siapa yang disebut dengan konsumen, dan siapa yang disebut dengan dekomposer. Kalian juga sudah sampai menyusun makhluk hidup membentuk suatu rantai makanan dalam bentuk poster. Oke. Nah, berarti pertemuan IPAS berikutnya kalian akan belajar tentang jaring makanan. Kalau hari ini rantai makanan, berarti pertemuan berikutnya tentang jaring makanan.